Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali ke channel Junaidi Fayad. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 2 subtema 3 di tema 3 kelas 5 SD. Adapun materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini, yang pertama adalah menyebutkan keunggulan produk di dalam iklan. Kemudian yang kedua, makanan bergizi bagi sistem pencernaan. Ketiga, yang terakhir, batik sebagai karya seni rupa daerah. Ketiga materi ini akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik, sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Materi pertama, menyebutkan keunggulan produk di dalam iklan. Materi ini bermuatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Nah, ada gambar ya. Iklan dibuat agar masyarakat tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Ini tujuan dari dibuatnya iklan. Nah, jadi dengan adanya iklan, mudah-mudahan produk yang ditawarkan untuk si pembuat produk ya, si perusahaan yang menghasilkan produk itu dapat dikonsumsi oleh orang yang melihatnya. Kata kunci dalam iklan merupakan kata-kata yang menjadi konsep pokok yang dibahas dalam iklan tersebut. Jadi di dalam iklan yang di dalamnya ada slogan, ada headline, ada isi dan segala macam, itu pasti ada memiliki kata kunci. Untuk dapat menentukan kata kunci, kita perlu memahami dengan baik informasi tentang produk yang akan disampaikan. Jadi kalau kita mau menyebutkan keunggulan iklan, kita harus memahami dan mendapatkan istilah kata kunci pada iklan tersebut. Dengan cara apa kita dapat menentukan kata kunci? Yaitu dengan memahami dengan baik informasi tentang produk yang disampaikan. Jadi benar-benar kita pahami. Kalau bisa diulang, kita ulang kembali video iklannya beberapa kali ya, agar kita benar-benar paham, kita bisa melihatnya dengan seksama, maka akhirnya kita bisa melihat keunggulan dari produk yang ditawarkan tersebut. Produk di dalam iklan tersebut itu kita bisa sebutkan dengan baik satu per satu. Mudah-mudahan dari sini ya kita sudah paham bagaimana cara menyebutkan keunggulan dari produk iklan, yaitu dengan menentukan kata kunci pada iklan tersebut. Kemudian kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu makanan bergizi bagi sistem pencernaan. Materi ini bermuatan ilmu pengetahuan alam dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Selain menjaga kebersihan makanan yang dikonsumsi, makanan juga harus mengandung gizi yang seimbang dan dibutuhkan oleh tubuh. Beberapa contoh makanan yang menyehatkan bagi sistem pencernaan antara lain, buah-buahan. Ini semua makanan yang baik untuk tubuh. Tidak boleh berlebihan, melainkan cukup untuk dikonsumsinya. Ada pisang, ada jeruk, ada rambutan, anggur, mangga, apel, nanas, dan semangka. Semua makanan ini bergizi dan baik untuk tubuh kita jika kita mengonsumsinya. Ingat, yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita mau memakan buah-buahan, seperti ini contohnya yang digambarkan, maka posisi makannya itu bukan di akhir setelah kita makan nasi atau setelah kita makan makanan berat. Buah ini harus kita konsumsi sebelum kita memakan makanan yang berat atau memakan nasi. Jadi buah dulu baru makan nasi. Hal yang terbalik, hal yang salah adalah ketika kita memakan buah-buahan sebagai penutup kita makan. Nah, itu salah posisinya. Yang akhirnya tidak dicerna, tidak bisa diserap fungsi yang ada dalam buah tersebut. Jadi kalau kita makannya sebelum makan untuk buah-buahan yang kita konsumsi ini, maka semua vitamin, mineral, dan yang baik di dalamnya akan terserap sempurna ketika kita makannya di awal sebelum memakan makanan yang berat.
Selain itu, ada juga namanya sayur-sayuran. Ini makanan yang bergizi yang baik untuk tubuh kita. Ada sawi putih, kemudian ada ini pokcoy ya. Lalu ini hijau-hijau sayuran lah. Karena gambarnya cuma hijau doang ya. Jadi tiga ini ya, walaupun masih banyak yang lainnya, ini hanya diambil sejenis sampel ya, contoh ya. Ini harus kita konsumsi sayur-sayuran bersamaan dengan kita makan. Beda dengan buah-buahan yang harus dikonsumsi sebelum makan. Nah, kalau sayur-sayuran dikonsumsi bersamaan dengan kita mengonsumsi makanan nasi atau makanan yang lain. Agar apa? Agar makanan yang kita makan tidak menimbulkan efek seret ya, seret ketika kita menelan makanan yang kita makan. Kemudian yang ketiga, nah biji-bijian. Nah, ini penting ya buat tubuh kita juga. Ada biji matahari, kemudian ada di sini nangka ya. Kalau gambarnya seperti ini ya, nangka, kemudian lain-lain. Nah, ini tidak bisa disebutkan satu-satu ya, karena gambarnya mencerminkan biji doang. Nah, biji-bijian ini menyempurnakan proses pencernaan yang ada pada tubuh kita dan juga baik ya di dalamnya. Dan yang perlu diperhatikan ketika kita memakan biji-bijian, sayur-sayuran dan lainnya, jangan sampai makannya itu berlebihan. Yang perlu digarisbawahi ya hanya itu. Jadi jangan sampai berlebihan yang menimbulkan efek yang nggak bagus juga nanti untuk tubuh kita. Inilah makanan yang bergizi bagi tubuh kita, yang dimana dalam kesibukan kita dalam sehari-hari, usahakan kita menggunakan makanan yang mengandung buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian. Dengan mengonsumsi ketiga hal ini, mudah-mudahan sistem pencernaan kita dapat lancar, tidak terganggu, dan tidak ada gangguan yang dialami oleh pencernaan kita. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu batik sebagai karya seni rupa daerah. Materi ini bermuatan SBDP dengan kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Berbagai bentuk kesenian Nusantara yang ada sekarang ini merupakan budaya masyarakat yang sesuai dengan adat istiadat serta kondisi lingkungan di wilayahnya masing-masing. Ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi semua bentuk kesenian itu pada dasarnya berasal dari adat istiadat dan kondisi lingkungan masing-masing. Nah, ini contohnya batiknya ya. Batik yang dimiliki oleh negara kita, bangsa Indonesia. Ini contoh batik satu dari sekian banyak batik yang ada. Batik adalah kain bergambar yang dibuat khusus dengan menggunakan malam, dan pengolahannya diproses dengan cara tertentu sesuai ciri khas daerah masing-masing. Ini jadi pengertian batik itu seperti itu ya. Kain bergambar yang dibuat khusus dengan menggunakan malam. Jadi ada sejenis alatnya, dan pengolahannya diproses dengan cara tertentu sesuai ciri khas daerahnya masing-masing. Kain batik merupakan karya seni rupa yang dihasilkan beberapa daerah. Seperti, nah ini contohnya saja ya, walaupun sekarang ini bisa jadi lebih banyak dari yang disebutkan ini. Batik Pekalongan atau daerah Pekalongan, Yogyakarta, Surakarta, Banyumas, Tasikmalaya, dan Madura. Beberapa daerah ini adalah daerah penghasil batik terbaik yang menghasilkan batik yang sudah sampai ke luar negeri, sehingga batik kita sudah diakui oleh dunia internasional dengan karya batik-batik dari daerah ini. Dan mudah-mudahan kita dapat menggunakan batik yang ada, batik Indonesia, dengan baik, sehingga kita pada dasarnya ya mempromosikan baju daerah yang kita miliki. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, silakan kamu jawab soal latihan berikut ya dengan jawaban yang benar dan tepat. Jawablah
Latihan soal ini dengan jawaban hasil karya kamu sendiri tanpa harus meminta dan menerima bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan, saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya dengan jawaban yang benar dan tepat. Ulangi kembali video pembelajaran ini jika kamu menemukan soal latihan berikut yang sulit untuk dijawab. Mudah-mudahan dengan cara mengulang kembali video ini, kamu dapat menemukan jawaban yang ingin kamu peroleh. Demikianlah pembahasan pembelajaran 2 subtema 3 di tema 3 kelas 5 SD yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.